Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Yunus Son. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar tentang perkalian bentuk akar. Di situ pula dicantumkan 14 soal pilihan ganda untuk uji pemahaman. Nah, bagi kalian yang sudah mengerjakan, silahkan dicocokkan jawaban kalian dengan pembahasan kali ini. Nomor 1, akar 2 dikali akar 5 dikali akar 45 sama dengan. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita lihat dulu jawaban pilihannya. Ini semuanya punya akar 2, maka di sini nanti akar 2-nya jangan dikalikan dengan akar bilangan yang lain. Sehingga yang dikalikan cukup akar 5 kali akar 45 sama dengan akar 5 dikali 45 kali akar 2 sama dengan 5 kali 45 berapa? 225 kali akar 2. Akar 225 15 akar 2. Jawaban yang benar adalah B. Akar pangkat 3 dari 3 dikali akar pangkat 3 dari 18 sama dengan akar pangkat 3 dari 3 kali 18 sama dengan sama dengan akar pangkat 3 dari berapa? 3 kali 18 54. Nah, sedangkan 54 sendiri bisa kita sederhanakan menjadi 27 dikali 2. Oke, sama dengan akar pangkat 3 dari 27 sendiri bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 3 dikali 2. Oke, dilanjut. Bilangan yang pangkatnya sudah sama dengan pangkat dari akar, ini pangkatnya sama-sama 3, maka bilangan itu keluarkan dari akar. Nah, 3 pangkatnya sudah nggak ada ya, karena sudah keluar dari akar, maka hasilnya adalah 3 akar 2. Maaf, 3 akar pangkat 3 dari 2. Jawaban yang sesuai adalah C. Kemudian nomor 3, akar 2 dikali akar pangkat 3 dari 6. Ini tidak bisa langsung 2 dikalikan 6, karena apa? Pangkat akar yang di depan berbeda dengan yang ini. Yang di depan pangkatnya 2, jadi sudah menjadi kebiasaan atau kesepakatan bahwa akar pangkat 2 nggak ditulis, tapi sementara ini saya tulis ya. Langkah pertama, kita harus menyamakan dulu pangkat dari akar. Cari bilangan yang bisa dibagi 2 dan 3. Bilang berapa? 6. Kenapa nggak pakai 12? Karena kita pakai bilangan yang terkecil yang bisa dibagi 2 dan 3. Nah, kemudian ini 2 ya. 2 pangkat berapa? Pangkatnya juga berubah ini. Caranya 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 kalikan 1, 3. Satunya dari mana? Bilangan yang tidak berpangkat ditulis pangkatnya, artinya pangkat 1. Kemudian dikali akar pangkat 6 dari 6 pangkat 6 dibagi 3 2. 2 kali 1 2 sama dengan, ini kita tulis di bawah, akar pangkat 6 dari 2 pangkat 3 8 dikali akar pangkat 6 dari 6 pangkat 2 berapa? 36. Jadi sama dengan akar pangkat 6 8 kali 36 288. Jadi jawabannya adalah C. Dilanjut soal nomor 4. Akar pangkat 3 dari 32A kuadrat
dikali akar pangkat 3 dari 2AB sama dengan titik-titik. Nah, pertama yang harus diperhatikan pada perkalian ini adalah pangkat akar. Pangkat akarnya sama ya, maka bisa kita kalikan bilangan yang di dalam akar ini. Maka sama dengan akar pangkat 3 dari 32 kali 2, 64. Kemudian A pangkat 2 dikalikan A pangkat 3. B-nya sendirian kita tulis B. Sama dengan akar pangkat 3, 64 kita bikin bilangan berpangkat menjadi 4 pangkat 3. A pangkat 3 terus B. Sama dengan, coba kalau ada bilangan yang berpangkat di dalam akar, kemudian pangkatnya itu sama dengan pangkat dari akar, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, maka boleh langsung keluar. Maka 4 pangkat 3 kita keluarkan menjadi 4, kemudian A pangkat 3 keluar menjadi A. Akar pangkat 3 dari B. Coba jawaban yang sesuai yang mana? 4A akar pangkat 3 dari B adalah E. Kemudian nomor 5. Perkalian suku 1 dengan suku 2. Suku 2-nya yang dalam kurung ya. Akar 7 kali akar 7 berapa? Akar 49. Oke, akar 49. Kemudian akar 7 kali min 2. Min 2 akar 7. Jadi angka 7 dan 2 nggak bisa dikalikan. Kenapa? Karena angka 2 ini tidak di dalam akar. Sama dengan akar 49 itu 7 min 2 akar 7. Jadi jawaban yang sesuai adalah A. Selanjutnya nomor 5. Maaf, nomor 6 ya. Selanjutnya nomor 6. Akar 2 kali akar 8 berarti akar 16. Oke. Kemudian akar 2 kali 2 akar 3, ini plus tandanya ya. Plus kali plus, plus. Akar 2 kali 2 akar 3, 2 akar 6. Sama dengan akar 16 itu 4, kemudian ditambah 2 akar 6. Jadi 4 plus 2 akar 6. Jawabannya adalah B. Berikutnya nomor 7. Coba kita perhatikan, di sini akar 2, di sini 2. Maaf. Coba kita perhatikan, di sini akar 3 plus 2, di sini akar 3 min 2. Sukunya sama, cuman tandanya berlawanan. Perkalian semacam ini boleh depan kali depan, kemudian belakang kali belakang. Maka akar 3 kali akar 3, akar 9 plus kali min. Duh Yung, saya kembali lagi nih Yung. Diem ya. Diem, tadi kamu bersuara, jangan jatuhin itu, ini tanggung masalahnya. Nomor 7. Di sini ada akar 3, di sini ada 2, di sini ada akar 3, di sini ada 2. Cuman tandanya berlawanan, yang satu plus, yang satu min. Nah, kalau bentuk semacam ini boleh depan kali depan, belakang kali belakang. Berarti akar 3 kali akar 3 sama dengan akar 9, kemudian plus kali min, min 2 kali 2, 4. Sama dengan akar 9, 3. 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Jawabannya adalah D. Dilanjut soal nomor 8.
Nomor 8 ini nggak boleh depan kali depan, belakang kali 8. Maaf. Nomor 8 ini nggak boleh depan kali depan, kemudian belakang kali belakang, walaupun unsurnya sama. Kenapa? Karena tandanya tidak berlawanan, sama-sama plus ini, atau sama-sama min juga tidak boleh. Akar 6 kali akar 6, akar 36. Akar 36. Kemudian akar 6 kali 1 plus 1 akar 6 cukup ditulis akar 6. Kemudian 1 kali akar 6 plus kali plus, plus akar 6. Kemudian plus 1 kali plus 1 plus 1. Akar 36, 6 ditambah akar 6 ditambah akar 6, 2 akar 6 ditambah 1. Sama dengan ini sejenis, boleh digabung. Maka 7 plus 2 akar 6. Jawabannya adalah A. Selanjutnya nomor 9. Akar 7 plus 5 dikali 3 plus akar 5. Depan kali depan berarti 3 akar 7 ya. 3 akar 7. Akar 7 kali plus akar 5 berarti plus akar 35. Kemudian 5 kali 3 plus 15. 5 kali akar 5 plus 5 akar 5. Jadi jawabannya ini yang paling sederhana. Coba kita lihat mana ini. Jawabannya adalah A ya. Hanya posisinya saja, ini ada angka yang ini di tengah, ini di depan, nggak masalah ya. Nomor 10. Akar 3 plus 1 di kuadrat, ini berarti suku pertama di kuadrat, berarti akar 3 di kuadrat. Kemudian 2 kali akar 3 kali 1 ya. Berarti plus 2 kali akar 3 dikali 1 plus suku kedua di kuadrat, berarti 1 kuadrat, sama dengan akar 3 di kuadrat ya. Pangkat akarnya 2, pangkat bilangannya 2, hasilnya bilangan itu sendiri. Maka ini 3 plus 2 akar 3 kali 1 tetap 2 akar 3. Kemudian ditambah akar 1 ya, 1 di kuadrat 1. 3 dan 1 sejenis, maka boleh digabung. Maka menjadi 4 plus 2 akar 3. Mana ini yang sesuai? 4 plus 2, oh yang B ya. Nah, nomor 11. Akar 12 di kuadrat. Langsung saja ya. Akar 12 kalau di kuadrat ya hasilnya langsung 12. Kemudian suku yang di tengah ini pasti plus ini. Kenapa? Karena ini plus. 2 kali suku pertama kali suku kedua. Berarti 2 akar 12 kali akar 2 berarti 24. Nah, kemudian plus lagi suku kedua di kuadrat, akar 2 di kuadrat, hasilnya langsung 2. Sama dengan 12 dan 2 ini sejenis, langsung digabung 14 plus 2 akar 24 kita sederhanakan 4 kali 6 sama dengan 14 akar dari 4 2 dikalikan 2 4. Jadi 14 plus 4 akar 6. Jawabannya adalah C. Nomor 12. Nah, ini kalau kita lihat pangkat akarnya berbeda-beda ya. Ini pangkat 2. Nah, begitu. Maka untuk perkalian ini langkah pertama harus menyamakan pangkat dari akar. Oke. Pangkatnya kita rubah menjadi bilangan yang bisa dibagi 2, 3 dan 4, yaitu 12. Oke.
2 pangkat 12 dibagi 2, 6. 6 kali 1, 6. Dikali lagi akar pangkat 12. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 1, 4. 2 pangkat 4. Dah, kemudian dikalikan lagi akar pangkat 12 dari 2 pangkat, tunggu dulu, 12 dibagi 4, 3. 3 kali 1, 3. Oke, sama dengan akar pangkat 12 dari 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 3, sama dengan akar pangkat 12 dari 2 pangkat 6 ditambah 4, 10 ditambah 3, 13. Oke, nah kita rekayasa lagi biar pangkat bilangan yang 2 ini sama dengan pangkat akar. Maka akar pangkat 12 dari 2 pangkat 13 bisa kita rubah menjadi 2 pangkat 12 dikali 2 pangkat 1, sama dengan yang pangkatnya sudah sama, ini dikeluarkan angka 2 nya, berarti 2 akar pangkat 12 dari 2. Jawabannya adalah E. Nomor 13, akar 3x dikalikan akar pangkat 3 dari 2x dikali akar pangkat 4 dari 4x. Nah, kalau kita lihat pangkat akarnya berbeda-beda, ya ini pangkat 2. Ingat, akar yang tidak ditulis pangkatnya berarti 2. Ini pangkat 3, ini pangkat 4. Maka tidak boleh langsung dikalikan, harus menyamakan dulu pangkat dari akar. Kita cari bilangan yang bisa dibagi 2, 3, dan 4, yaitu 12. Resikonya pangkat bilangan yang di dalam akar harus berubah. Nah, 12 dibagi 2, 6. Maka 3 pangkat 6 X pangkat 6. Oke, dikali akar pangkat 12 ya. 12 dibagi 3, 4. 4 kali 1, 4. Maka 2 pangkat 4. X-nya juga pangkat 4. Dikali lagi akar pangkat 12. 12 dibagi 4, 3. 3 kalikan 1, 3. Maka 4 pangkat 3. Kemudian X-nya juga pangkat 3, sama dengan akar pangkat 12. Ini bisa ditulis dalam satu akar, 3 pangkat 6 dikali 2 pangkat 4 dikali 4 pangkat 3. Kemudian dikali lagi X pangkat 6 dikali X pangkat 4 dikali X pangkat 3, sama dengan akar pangkat 12 3 pangkat 6 kemudian 2 pangkat 4 2 pangkat 4 pangkat 3 ini sama saja dengan 2 pangkat 6, hasilnya sama ya, dikali X pangkat, perkalian bilangan pokok sama, pangkatnya tinggal ditambah X pangkat, 6 ditambah 4 tambah 3, 6 tambah 4 tambah 3, 13, sama dengan, nah ini 3 dan 2 boleh dikalikan, kenapa? Karena pangkatnya sama-sama 6, maka akar pangkat 12 3 kali 2, 6 pangkat 6, kemudian 2 pangkat 4, X pangkat 13 kita pecah menjadi X pangkat 12 kali X pangkat 1 ya. Kenapa harus dipecah? Biar pangkatnya ada yang sama dengan pangkat akar.
sama dengan X pangkat 12 keluar dari akar karena pangkatnya sudah sama dengan pangkat akar, maka X akar pangkat 12 kemudian 2 pangkat 6 maaf 2 pangkat 4 6 pangkat 6 X ya. Yang sesuai adalah E. Yang terakhir nomor 14 sama dengan ini, walaupun tandanya berlawanan tapi unsurnya berbeda-beda, maka tetap aturan depan kali depan, depan kali belakang, belakang kali depan, belakang kali belakang. 3 akar 2 kali akar 2 berarti 3 akar 4. 3 akar 2 kali min 2 akar 3, 3 kali min 2, maaf 3 dikali min 2, min 6. Akar 2 kali akar 3, akar 6. Kemudian yang ini, akar 3 kali akar 2 plus akar 6. Kemudian akar 3 kali min 2 akar 3, min 2 akar 9 sama dengan akar 4 itu 2 kali 3 6 min 6 akar 6 ditambah 1 akar 6 min 5 akar 6. Kemudian min 2 ya, akar 9 itu 3 kali min 2 min 6 sama dengan ini 6 tandanya plus, ini tandanya min, habis, maka hasil akhirnya adalah min 5 akar 6. Jawabannya adalah B. Sekian dulu pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.